Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 mulai. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi Thomas tidak ada di situ ketika Tuhan Yesus ada di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu, karena dia tidak ada, maka mereka sampaikan, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, 8 hari Bapak Ibu, jadi hari Minggu ke hari Minggunya lagi, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Barulah Thomas ikut kan, setelah tadinya tidak ikut. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah mengalami Kristus yang naik ke sorga. Mengalami Kristus yang naik ke sorga. Sangat penting mengalami Kristus dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu yang setia, Bapak Ibu yang percaya, yang menyerahkan diri untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu pemuda-pemudi yang telah memakukan segala dosa-dosanya di kayu salib, adalah Bapak Ibu saudara-saudara yang telah mengalami Kristus dalam hidupnya. Jadi jikalau kita pemuda-pemudi yang sudah meninggalkan dosa-dosa, jemaat Tuhan yang sudah meninggalkan hidup lamanya, itu adalah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah mengalami Kristus dalam hidupnya. Ia sudah betul-betul mengalaminya, yang rela, yang selalu setia ibadah, yang setia berdoa, yang setia akan firman Tuhan. Itu adalah karena ia sudah mengalami Kristus. Dia sudah merasa Kristus sudah betul-betul ada dalam hidupnya. Itulah sebabnya ia bisa seperti itu. Yang sabar, yang tekun dalam segala kerendahan hati untuk ikut dia. Karena tidak gampang hidup dengan kesabaran, hidup dengan rendah hati. Itu penyebabnya apa? Tidak lain karena ia sudah alami Kristus. Kristus sudah betul-betul dialami. Kristus yang sudah naik ke surga itu betul-betul menyentuh hidupnya. Yunus, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia adalah seorang nabi. Akan tetapi ketika Tuhan Allah berkata kepada Yunus, Yunus pergilah ke Niniwe, kabarkanlah Injil, karena aku sangat mencintai mengasihi orang-orang Niniwe, jumlah yang besar. Yunus, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melarikan diri. Kemudian dalam perjalanannya
naik kapal melarikan diri. Mereka diperhadapkan dengan bencana. Kemudian Yunus dibuang ke laut. Setelah ia dibuang ke laut, ikan besar menelannya. Selama di dalam perut ikan itulah 3 hari 3 malam. Yunus baru mengalami Tuhan ketika ia berada di dalam perut ikan itu. Lalu ia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, kepada Engkaulah aku ini berdosa. Aku hidup namun mati di tempat ini." Setelah itu Tuhan mendengar dia. Ketika Yunus berjumpa dengan Tuhan, Tuhan membawa ikan itu lalu mendaratkannya ke darat lagi. Apa yang terjadi? Setelah itu Yunus memberitakan Injil dan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setelah Yunus mengalami Tuhan dalam hidupnya, ia berubah hidupnya, ia dipakai Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika orang mengalami Tuhan dalam hidupnya? Tadinya ia tidak percaya, tadinya ia melarikan diri, tadinya hidupnya tidak memuliakan Tuhan, tadinya ia tidak mengikuti perintah Tuhan. Setelah ia mengalami Tuhan, hidupnya mulai dipakai Tuhan. Saya tidak tahu kita mengalami Tuhan melalui apa saja. Bisa saja melalui seperti Yunus ditelan ikan 3 hari 3 malam kemudian dimuntahkan ke darat. Itu artinya bisa saja kita mengalami ditelan oleh masalah, ditelan oleh pergumulan, ditelan oleh duka cita, ditelan oleh kekhawatiran, ditelan oleh dunia ini. Bukankah itu pengalaman-pengalaman kita? Ditelan apa hidup kita ini? Dan setelah itu ketika kita mengalami Kristus, semuanya Tuhan bisa bawa kita kembali di tempat yang segar, di tempat yang dapat memuliakan Tuhan. Sekarang mari kita perhatikan apa ciri-cirinya orang yang mengalami Kristus yang naik ke sorga itu dalam hidupnya. Akan seperti apakah dia? Melalui pembacaan yang kita baca tadi, kisah tentang Thomas. Yang pertama itu Bapak Ibu, orang yang mengalami Kristus dalam hidupnya, akal budinya langsung berubah. Itu yang pertama. Thomas yang tadinya adalah seorang yang tidak percaya, itu kan berhubungan dengan akal budinya, berhubungan dengan pikirannya, berhubungan dengan arah hidupnya. Ia tidak percaya, akal budinya tidak menerima, tidak masuk akal. Kemudian pikirannya sudah dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang lain tentang Kristus yang sudah mati itu. Arah hidupnya pun sudah tidak tahu arahnya. Orang pergi ke gereja ia tidak lagi, orang pergi persekutuan ia melarikan diri. Tidak ada lagi pembaharuan akal budinya waktu itu. Akan tetapi ketika ia mengalami Tuhan kembali, apa yang terjadi? Ia berubah total. Akal budinya, pikirannya. Nanti akan kita melihat akan seperti apa dia, Thomas ini. Mengapa Thomas kok seperti ini Bapak Ibu? Kok dia menjadi tidak percaya? Padahal selama ini ia berada bersama-sama dengan Yesus, bahkan dengan murid-murid yang lain. Yesus sudah sering menyampaikan bahwa ia akan disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid yang lain juga sudah percaya bahwa Kristus sudah bangkit. Lalu murid-murid ini menyampaikan kepada Thomas ini, tapi dia tidak percaya. Thomas ini tidak percaya. Bapak Ibu, mengapa Thomas tidak percaya? Kalau saya mau ajak kita yang ibadah ini berpikir, dan kalau saya mau ajak kita, saya mengajukan pertanyaan,
Kira-kira mengapa Thomas tidak percaya? Bapak Ibu langsung menjawab dalam pikiran kita masing-masing. Jadi cara kita menggali firman Tuhan begini ya Bapak Ibu. Apa sebabnya Thomas tidak percaya ya? Kan Thomas ini mengikuti Yesus setiap hari, bahkan setiap waktu Yesus sampaikan bahwa waktuku sudah dekat. Akan ada orang yang menyalibkan dia dan ia akan mati, bangkit pada hari ketiga. Semua orang percaya. Tapi mengapa Thomas ini tidak percaya akan Yesus bangkit itu? Padahal ia selama ini bersama dengan dia. Kalau ini kita tanyakan, kira-kira apa jawaban kita? Jelas sekali Bapak Ibu. Kalau dari teks yang kita baca, kita akan tahu di situ. Waktu saya baca penekanan tadi, ayat pertama itu, penyebabnya adalah ayat pertama itu Bapak Ibu. Ayat 24 maksud saya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Inilah jawabannya. Kira-kira mengapa Thomas ini tidak percaya? Karena Thomas, Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak hadir dalam persekutuan pada hari Minggu itu. Thomas tidak hadir dalam ibadah murid-murid itu pada hari Minggu itu, hari pertama itu. Itulah penyebabnya. Murid-murid yang lain hadir semua. Minggu pertama, ingat bukan? Ketika Yesus dibangkitkan minggu pertama, Yesus langsung menampakkan diri kepada murid-murid. Thomas ini kemana? Jadi murid-muridnya bersekutu, Tuhan hadir di situ. Dari sinilah kita tahu Bapak Ibu, kalau betul-betul orang percaya pilihan Tuhan, kita ini orang Kristen yang dipilih Tuhan. Tuhan tidak memandang kita kaya, miskin, kedudukan tinggi atau rendah. Kalau kita betul-betul, kita sungguh-sungguh seorang Kristen yang betul-betul percaya kepada Tuhan, yang setia dalam pandangannya, apabila ia bersekutu di rumah-rumah Tuhan, apabila ia bersekutu di rumah-rumah pribadi, apabila ia bersekutu bersama-sama dengan yang lain, Tuhan hadir di situ. Tapi kalau orang tidak bersekutu, apa yang terjadi? Ini dengan Thomas. Thomas kemana? Kita dapat mengira-ngira Thomas kemana? Ya, mungkin saja ia kecewa. Ia putus asa karena ia selama ini mengharapkan Tuhan itu jadi andalannya. Untuk apa? Untuk menolong dia. Sekarang sudah mati. Untuk menolong bangsa Yahudi, bangsa Israel yang dielu-elukan akan menjadi raja, sekarang sudah tidak ada. Jadi Thomas sedikit kecewa. Bahkan ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi ke tempat Bapa, dan di sana juga akan menyiapkan tempat untuk kalian semuanya, dan nanti aku akan kembali lagi menjemput kalian semua. Tapi Thomas katakan, Guru, bagaimana kami tahu pergi ke sana? Jalannya dari mana? Ini Thomas Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan? Ia betul-betul menyangka bahwa Yesus itu di dunia ini dapat diandalkan. Jadi tidak usah pergi kemana-mana selain daripada di tempat mereka, bersama dengan mereka. Itu dalam pikiran Thomas. Jadi ketidakhadiran seseorang dalam ibadah memberikan kontribusi atas ketidakpercayaan seseorang. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang dengan setia setiap hari Minggu mendengar pengajaran-pengajaran firman, lalu kemudian Bapak Ibu berubah
Saya yakin karena persekutuan itulah, karena yang mendengar pengajaran-pengajaran firman, maka ia berubah hidupnya. Tetapi ketidakhadiran seseorang dalam persekutuan, dalam ibadah, itu memberikan kontribusi besar atas ketidakpercayaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri yang kedua setelah orang mengalami Kristus yang naik ke surga itu, akan seperti apakah ia? Menggantikan ketidakpercayaan dengan melayani Tuhan kembali. Menggantikan ketidakpercayaannya yang dulu tidak percaya, sekarang saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Ayat 28 dia berkata, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata "ya Tuhan" di situ yang dipakai Thomas, murid-murid sering menggantikan kata Tuhan dengan rabi, guru, atau Tuhan. Sering kita menjumpai, bukan? Kata yang dipakai Thomas waktu itu, ia mengatakan "ya Tuhan". Dari kata ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lalu ia mengikuti setelah kata "ya Tuhan dan Allahku". Ini tidak lain suatu penyataan dari Thomas tentang pengakuannya setelah tadinya ia tidak percaya. Sekarang ia akan mengaku pengakuannya, ia membalikkan hidupnya. Tadinya ia percaya, setelah ia mencucukkan tangannya di jari Tuhan Yesus yang berlubang dan tangannya kepada lambung bekas tikam di lambung Tuhan Yesus, ia berkata, "Ya Tuhan, ya Allahku". Bapak Ibu, pikirannya langsung berubah dan seketika itu ia mengatakan, "Ya Tuhan, ya Tuhan dan Allahku". Sekarang waktu ia mengaku seperti itu, ia mulai bertindak. Artinya tadinya ia tidak percaya, sekarang dalam komitmen ketika ia mengatakan "ya Tuhanku", itu tidak lain suatu pernyataan tentang pengakuan setelah tadinya ia tidak percaya. Tidak lain tentang pernyataan bahwa penyerahan dirinya, ia mau menyerahkan diri. "Ya Tuanku", itu artinya ia mau menyerahkan dirinya akan seluruh hidupnya untuk mengabdikan diri kepada Sang Tuhan itu. Ketika berkata "ya Tuanku", bukan saja sekedar mengatakan "ya Tuanku", tetapi sesungguhnya ia mau menyatakan bahwa ia siap mengabdi kepada Sang Tuhan itu. Dia mau menjadi hamba untuk Tuhan itu. Ia rela bahkan hidup dan mati terserah kepada Tuannya. Itu yang terjadi. Ia rela. Ia mau melayani Tuhan selama-lamanya lagi. Thomas ganti dulu. Waktu itu dia tidak percaya. Sekarang ia balas, ia layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, itulah cirinya orang yang sudah mengalami Kristus. Dulu ia begitu jahat sekali. Pernahkah kita mendengar, "memang saya ini dulu jahat, maka saya ganti sekarang dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya"? Itu Tuhan yang sudah dialami hidupnya. Dulu saya begitu bejat, dulu saya kotor dan najis, sekarang saya ganti hidup saya ini dengan membersihkan hidupku ini. Dan kalau dia seorang pelayan Tuhan, dia akan berkata, "Dulu memang saya tidak beres melayani Tuhan, tidak baik, tapi sekarang akan kuberikan hidupku ini untuk Tuhanku sampai selama-lamanya. Melayani Tuhan dengan baik lagi, aku melayani Tuhan dengan seluruh keadaan-keadaan yang baik lagi."
Jadi ia menggantikan dulu ketidakpercayaannya. Setelah ia mengalami Tuhan, setelah ia merasakan sendiri, Thomas mengalami Tuhan tidak seperti yang kita alami sekarang ini, Bapak Ibu. Kalau kita mengalami Tuhan, mungkin kita mau membalasnya santai-santai saja. Tapi Thomas, nanti kita akan lihat bagaimana dahsyatnya. Thomas hanya dia seorang diri yang tangannya dicocokkan ke lambung, tempat di mana lambung Yesus ditombak itu. Dan apa yang terjadi ketika kita memegang seseorang yang luka, bukan? Bapak Ibu yang pernah melihat kemudian orang luka, lalu kemudian Bapak Ibu pegang, bagaimana rasanya? Kita merasa, bagaimana kalau saya? Kita merasa takut, kita merasa betul-betul kasihan. Ia mengalami penderitaan yang amat sangat. Thomas bukan sekadar mau pergi, tapi ia betul-betul mengalami bagaimana lambung Yesus itu yang ditusuk, yang ditombak itu, dan bagaimana jarinya yang dipaku yang berlubang itu, bagaimana tubuhnya hancur oleh karena dosa dan pelanggarannya dan pelanggaran kita. Jadi Thomas betul-betul akhirnya mengalami apa yang Yesus alami, seolah-olah ia menggantikan ketidakpercayaannya. Sekarang akan kuganti ketidakpercayaanku dengan melayani Tuhan. Betapa menderitanya Tuhan atasku, kata si Thomas. Sekarang ia melayani Tuhan dengan baik. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ciri orang yang mengalami Tuhan, mengalami Kristus yang naik ke surga ini, akan seperti apa dia? Hidupnya seperti apa? Yang pertama tadi itu, hidupnya berubah, akal budinya diubah, cara pandang, fokus hidupnya berubah, pikiran-pikirannya berubah. Yang kedua, ia menggantikan atas ketidakpercayaannya dulu dengan melayani Tuhan dengan sesungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, dengan percaya kepada Tuhan, dengan mengabdikan dirinya, menjadikan Tuhan itu Tuhan bagi dia. Ia mengabdikan seluruh hidup, tubuh, jiwa, rohnya, mati dan hidup, dia rela demi Tuhannya. Apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan itu sebagai hamba, ia rela lakukannya. Itulah, seperti itulah akibat alami Yesus dalam hidupnya. Dan yang ketiga adalah setia sampai akhir. Itulah Thomas. Thomas hanya satu kali saja ia tidak percaya. Setelah itu ia tidak pernah tidak percaya lagi. Cukup satu kali saja tidak percaya. Dan ia percaya sampai akhir hidupnya. Sewajarnya lah Bapak Ibu, kalau dulu kita tidak percaya kepada Tuhan, sewajarnya lah kalau dulu kita tidak setia, kurang dalam ibadah, hidup dalam keluarga yang kurang baik, pikiran-pikiran, kata-kata kita melukai orang lain, sewajarnya lah itu dulu Bapak Ibu. Karena apa? Karena dulu kita belum mengalami Kristus yang sudah naik ke surga itu. Dalam hidup kita belum mengalaminya. Tapi sekarang kita kan sudah menjadi tua. Kita ini sudah tua. Saya sudah melayani Tuhan belasan tahun, mengapa kok masih seperti awal-awal melayani? Kan tidak. Saya sudah semakin tua. Dulu ya wajar. Sekarang saya sudah tua. Tidak mungkin lagi kesetiaan diragukan, bukan? Karena saya sudah tua. Apa yang diragukan? Sudah banyak sekali mengalami Kristus, tak mungkin diragukan lagi.
Dalam melayani Tuhan tak mungkin diragukan lagi, karena sudah banyak mengalami Kristus dalam hidupnya. Bapak Ibu, itulah pesan intinya. Apabila seseorang telah mengalami Kristus yang telah naik ke surga itu, Thomas setia sampai akhir. Hanya satu kali saja ia mengalami, ia tidak percaya dengan Tuhan, dan setelah itu selama-lamanya ia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya, sampai ia mati menjadi martir. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita dulu tidak percaya kepada Tuhan, tidak bersungguh-sungguh, sewajarnya lah. Itu kan ketika saya masih muda, ketika saya masih remaja, pemuda. Tapi sekarang saya sudah semakin dewasa, bahkan saya sudah tua. Tidak mungkin saya tidak percaya kepada Tuhan lagi, dan tak diragukan lagi bahwa sampai akhir pun saya setia akan Tuhan. Pemuda-pemudi, anak-anak remaja, coba cek akan hati adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Apa yang terjadi setelah saya dibaptis, setelah saya mendengar pengajaran? Apakah saya akan kemudian akan berubah nantinya? Kalau sekarang adik-adik pemuda-pemudi terlibat dalam segala duniawi ini, itu wajar. Tetapi sekarang kalau setelah mendengar pengajaran, setelah dibaptis, setelah orang tua bimbing kita, setelah gereja menyediakan tempat, membuka hati pemuda-pemudi dilayani pembina-pembinanya, tidak mungkin tidak berubah kalau ia alami Kristus dalam hidupnya. Kecuali kalau tidak, Kristus belum dialami hidupnya. Kalau belum, langkah apa yang kita ambil? Segeralah alamilah Tuhan sekarang. Datanglah kepadanya. Tidak perlu harus minta pendeta, hamba Tuhan, tuntun aku berdoa. Karena sejak lahir kita sudah berdoa, sudah diajarkan orang tua kita berdoa, bukan? Sekarang diri kita sendirilah yang datang kepadanya. Thomas tidak percaya, itu bukan masalahnya Tuhan. Thomas itu tidak percaya kepada Yesus itu bukan karena masalahnya Tuhan Yesus. Thomas tidak percaya kepada Tuhan itu bukan masalah murid-muridnya, bukan masalah persekutuan. Itu masalah pribadinya, masalah diri sendiri. Bukan masalahnya Tuhan. Tuhan sudah mengasihi dia, menampakkan diri, telah melayani dia dengan baik, menyampaikan, mendidik, menuntun dengan penuh kasih. Ia tidak percaya, bukan masalahnya Tuhan. Murid-muridnya mengajak dia bersekutu bersama-sama, melihatkan, menyampaikan persekutuan yang indah, tapi tidak percaya. Bapak Ibu yang masih ragukan, Bapak Ibu, seseorang yang tidak percaya itu bukan masalah seorang pendeta, bukan masalah Tuhan, bukan masalah gereja, bukan masalah organisasi, tapi pribadinya yang belum alami Kristus. Bapak Ibu yang tidak mau mendukung, tidak mengembalikan segala perpuluhan, itu bukan masalah gereja, bukan masalah Tuhan. Itu masalah pribadi kita. Yang belum alami Kristus, itu masalahnya. Tetapi setelah ia betul mengalami Kristus dalam hidupnya, apa yang terjadi dengan Thomas? Ia pergi melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Coba kita lihat foto ini.
Bapak Ibu, berapa waktu yang lalu saya menyampaikan Thomas itu melayani, kemudian ia dipanahi menjadi martir. Tapi penulisnya cerita tentang martirnya Thomas ini banyak sekali Bapak Ibu. Mungkin ia mendengar cerita dari sejarah yang lain dengan A dengan B. Tapi Thomas akhirnya setelah ia mengalami Tuhan, ia pergi ke India. Tahun 52 setelah Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga kan tahun 30-an Masehi. Setelah itu 52 tahun setelah Yesus naik ke sorga, ia pergi ke India. Lalu ia melayani Tuhan, memberitakan tentang cinta kasih Tuhan Allah kepada bangsa India. Tapi akhirnya ia menjadi martir. Ada yang mengatakannya ia dipanah dengan panah api, tapi ada yang mengatakan, ada yang memberi gambar ia ditombak ketika ia memberitakan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang India. Dia ditombaki persis di lambung seperti yang Yesus alami. Thomas sudah betul-betul mengalami Kristus. Tadi yang saya katakan tadi, ketika Thomas mengalami Kristus, tidak seperti kita ini yang hanya merasakan, mengalami, mendengar firman Tuhan lalu bertobat, tapi ia merasakan sendiri tangannya dia taruh di lambung Yesus. Ia merasakan, ia memegang sendiri bagaimana luka itu yang amat sangat. Maka pada waktu akhir hidupnya, kesetiaannya diuji. Aku juga biarlah akan kualami seperti tanganku yang pernah kumasukkan di lambung Tuhan Yesus, akan kualami. Aku rela karena aku mengabdikan diri kepada Tuhan. Berikutnya coba lihat Bapak Ibu, ini gambarnya ditombaki sampai tembus dadanya. Ini di India Bapak Ibu, betapa dahsyatnya. Kalau orang sudah alami Kristus Bapak Ibu, seperti inilah hidupnya. Kita mungkin tidaklah hampir ditombaki atau diapakan, tapi penderitaan-penderitaan kita, pergumulan kita, itulah ujian bagi kita. Apakah kita setia sampai akhir? Masalah-masalah hari-hari kita, itu adalah tantangan, ujian bagi kita. Lanjut Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah itu? Setelah Thomas menjadi martir, maka bangsa India mengenangnya, kemartirannya, akhirnya mendirikan gereja. Ini gereja Santo Evangelika Thomas, atau gereja orang suci yang bernama Thomas. Ini gereja ada di India Bapak Ibu. Di dalam gereja inilah dimakamkan Rasul Thomas. Mereka mengenangnya. Akhirnya orang-orang India hari ini menerima Tuhan Yesus. Kristen bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah umat Hindu di sana. Tetapi tidak lain, karena ada seorang murid Yesus, dulu dia pernah tidak percaya dengan Tuhan, tapi cukup satu kali saja ia tidak percaya. Akhirnya ia berkata, aku akan melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Dan sekarang Bapak Ibu, di India banyak para misionaris yang telah beritakan Injil. Salah satunya William Carey. Dialah yang melayani, mengubah orang-orang India sekarang menjadi percaya. Begitulah orang yang mengalami Kristus dalam hidupnya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi kasih setiamu yang kurasakan.